Lumar lagi mendarat ke kantong tanpa membutuhkan waktu lama, hanya 3 detik dan langsung masuk. Dan untuk uangnya ini langsung gua tarik tanpa menunggu lama. Lumayan buat untuk modal jajan dan juga beli gorengan sekampung. Dan pastinya untuk di aplikasi ini limitnya gede banget, dan juga untuk pengajuan baru worth it banget. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Bahkan ada lagi tuh varian barunya ya. Dan semoga sih dapat tertangani. Dan jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, saran gue sih tetap gunakan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan selalu, dan juga memakai masker ya. Dan pastinya tidak lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makan makanan bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya teman-teman. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol semuanya, atau mungkin udah pada kalian tarik semua duitnya, atau mungkin masih kalian biarin saja untuk limitnya, dan juga mungkin masih sering di auto atau masih sering digantung ya. Nah saran gua sih kalian wajib coba untuk di aplikasi ini, karena untuk di aplikasi ini cukup dengan menggunakan data KTP pribadi tanpa menggunakan data busuk, tanpa digonik, dan juga tanpa penagihan yang nggak mengenakan. Namun di sini untuk tenornya nggak bisa langsung tinggi ya, harus bertahap terlebih dahulu. Akan tetapi nggak masalah, yang penting limitnya dulu yang besar ya teman-teman. Kalau limitnya gede ya itu otomatis untuk peminjaman berikutnya bisa naik lebih tinggi, dan untuk tenornya juga bisa jadi lebih tinggi lagi ya teman-teman. Walaupun tenor awal nggak segede yang kalian harapkan, namun itu pastinya akan disesuaikan juga ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman 1.200.000, dan di sini memang yang gua pinjam itu maksimal 1,2 ya. Tetapi ya ada lagi sih limit tertingginya, namun ya mau gimana lagi, namanya juga udah hokinya segini ya, disyukuri aja ya cuy. Yang penting bisa cair terlebih dahulu. Nah, untuk jumlah pembayarannya biaya bunga dan tambahan itu Rp100.000. Di sini gua hanya mendapetin tenor 14 hari. Sayang banget sih, harusnya gua bisa dapetin limit 20-an harian ya teman-teman. Tetapi mau gimana lagi, yang tentuin adalah tim auditnya ya. Dan di sini kita nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman kalau tim auditnya udah berbicara. Dan di sini waktu pengajuannya itu pada tanggal 23 bulan 10 2021, dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 bulan 11 2021 ya. Nah di sini gua mengajukan itu pada tanggal 23 bulan 10. Nah di sini pada jam 14.17 ya teman-teman, atau jam 2 ya siang. Nah di sini gua mengajukan, dan setelah itu disetujuinya tetap di tanggal yang sama, namun di jam 3 tank ya. Nah atau 15.00. Jadi gue disetujui, dan untuk pencairannya nggak membutuhkan waktu lama. Yang lama itu hanya pada saat peninjauannya ya cuy. Ya gue sadar juga sih, gue ngajuin di jam 2 siang ya nggak bakalan di ACC cepat ya, dan juga peninjauannya pasti membutuhkan waktu lama. Dan di sini ditinjaunya sekitaran 1 jaman ya. Namun untuk pencairannya ketika kita di ACC sih langsung masuk juga uangnya ya. Jadi memang bagus banget ya teman-teman. Walaupun peninjauan lama, tetapi pencairan yang secepat itu yang masih tertutupi ya. Berbeda halnya kalau pengajuannya udah lama terus pencairannya juga lama banget. Waduh, itu yang membuat kita resah sih ya teman-teman. Soalnya mau menunggu duitnya ini loh ya. Yang wajib itu adalah duitnya ya. Kalau untuk peninjauannya sih ya nggak masalah sih, karena di aplikasi ini juga nggak bakalan digantung kok ya. Kalaupun digantung biasanya itu akibat trouble dari aplikasinya ya. Tetap juga untuk hasilnya akan ada ya, entah itu di ACC ataupun di auto ya. Dan untuk di aplikasi ini pengajuannya gua akan ajukan lagi dan rawat lagi, karena takutnya di aplikasi ini jikalau digalbay itu berdampak kepada data pribadi gua ya, karena bisa saja kena blacklist OJK ya kalau kita galbay. Dan pastinya untuk mengajukan di pinjol-pinjol lainnya nggak bisa lagi kalau sudah kena blacklist OJK ya. Bahkan kalian mau ke pihak bank ataupun leasing itu nggak bakalan bisa ya. Nah makanya saran gua, kalau kalian mempunyai peminjaman di pinjol legal OJK, lebih baik dibayarin saja cuy ya. Walaupun memang di luar sana banyak banget
para pinjolers, para galbayers yang galbay di pinjol-pinjol legal OJK. Namun gua nggak saranin sih ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Credinesia, dan untuk aplikasi Credinesia ini gua udah sempat bahas di beberapa pengajuan kemarin. Namun itu untuk limitnya masih kecil banget ya, hanya sekitaran 800 apa 500 ribuan ya. Dan di sini sih alhamdulillah meningkat, namun untuk tenornya nggak meningkat juga ya cuy. Ya gua mungkin masih kurang amunisi atau gimana, karena yang gua masukin juga terbatas ya, hanya KTP dan rekening. Sebenarnya gua pengen masukin slip gaji, tetapi slip gajinya itu sudah lama banget ya. Takutnya nanti gua masukin slip gaji yang lama, itu malah di auto ya. Apalagi untuk slip gaji gua itu hanya dengan tulisan tangan ya teman-teman, untuk pengajuan di pinjol ilegal sih kemarin ya. Nah kalau di aplikasi ini slip gajinya itu wajib dalam bentuk PDF dan juga melalui ketikan komputer ya, dan wajib ada paraf ataupun tanda tangan dari tempat kita bekerja ya. Nggak boleh asal memasukkan slip gaji ya, apalagi datanya kalau nggak sinkron, waduh wassalam ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail infonya dulu ya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Credinesia, pinjaman uang online tanpa agunan yang dideveloperi langsung oleh Credinesia. Nah kabarnya untuk aplikasi ini pencairannya lagi gila-gilaan ya cuy. Nah makanya buat kalian yang sering di autol ataupun bosan ngajuin di pinjol-pinjol yang legal tetapi udah besar banget, bisa kalian coba ngajuin di aplikasi ini, karena aplikasi ini sudah legal OJK tetapi nggak terlalu gede ya. Ya setara dengan beberapa aplikasi pinjol ilegal lainnya, namun kalau dibandingkan dengan KP, Rucep, kemudian Kredivo, AL, ataupun aplikasi Ada Kami, itu masih kurang ya teman-teman. Dan di sini aplikasinya sudah legal OJK dan juga bagian dari FPI, tetapi kalau kalian pengen download bisa melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan ya. Nah untuk di aplikasi ini terakhir diupdate 9 Juli 2021, jadi udah lama banget. Biasanya sih untuk yang sudah merawat udah pasti kalau aplikasi ini diupdate terlebih dahulu ya. Nah di sini jumlah downloadnya 1 juta dengan rating 4,0 dengan ulasan 95.000 ulasan. Kemudian untuk brosurnya ini cukup menarik banget. Di sini pinjaman fleksibel hingga 4 juta, selanjutnya limit peminjaman hingga dengan 4 juta rupiah. Kemudian prosesnya mudah dan juga proses cepat. Selanjutnya di sini pencairan ditransfer dalam 24 jam. Di sini data pribadinya udah pasti terjamin aman karena legal OJK, dan kayaknya sih sudah pakai ICO 27001 ya. Nah selanjutnya di aplikasi ini ada rating dan ulasan yang bisa kalian lihat ya. Nah ratingnya dan ulasan ini 4,0. Kemudian di sini kalian bisa cek terlebih dahulu untuk ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam. Buat kalian yang baru pertama kali meminjam ataupun baru ingin meminjam, baca terlebih dahulu agar kalian bisa paham benar dan juga bisa menjadikan bahan acuan serta pembanding kalian dengan pinjol-pinjol lainnya. Karena untuk saat ini banyak banget pilihan pinjol-pinjol legal OJK yang bisa kalian pilih ya. Nah untuk di aplikasi ini detail aplikasinya nggak ada ya, namun hanya bertuliskan aplikasi ini sudah legal dan terdaftar di OJK. Gua nggak tahu apakah mungkin akibat kesalahan sistem atau gimana. Dan di sini dia dirilis sejak 15 Maret 2019, belum terlalu lama sih ya teman-teman ketimbang pinjol-pinjol lainnya. Dan untuk izin aplikasinya hanya mengakses kamera dan juga lokasi pastinya ya, bukan log panggilan, kontak, dan lain-lain. Jadi nggak bakalan sebar data ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung masuk ke dalam aplikasi Credinesianya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Credinesia, pinjaman digital anak muda, dan untuk limit peminjaman awal itu 4 juta rupiah. Nah di sini juga ada Postpay ya, ataupun tagihan cicilan. Gua nggak tahu ini apa, tetapi kayaknya seperti pay later gitu ya teman-teman, ataupun peminjaman untuk kredit tanpa agunan. Namun gua nggak perlu bahas itu. Nah, di sini untuk limit peminjaman awal untuk pengguna baru ataupun pengajuan pemula itu 4 juta rupiah ya. Dan di sini kalian bisa lihat cara untuk meningkatkan limit peminjaman. Untuk periode peminjamannya berkisar 3 sampai dengan 12 bulan. Kemudian biaya peminjamannya di sini kalian tinggal isikan. Nah, di sini kalian aktifin sekarang terlebih dahulu ya. Nah, untuk mengaktifkan ini ada verifikasi KTP-nya, informasi pribadi, dan juga informasi pekerjaan ya, yang gua sudah isikan ya. Di sini gua back terlebih dahulu apakah bisa untuk gua perlihatin ke kalian. Nah, di sini namun kayaknya nggak bisa ya, teman-teman. Untuk
panduan transaksi belum ada. Di sini panduan pemula ya. Nah, ini buat kalian yang baru pertama mengajukan, ini wajib kalian baca terlebih dahulu ya. Nah, agar kalian nggak terhindar dari autol, karena memang untuk pengajuan pemula dan juga belum pernah meminjam, itu kesempatan untuk di autolnya gede banget cuy ya. Namanya juga pengajuan baru, pastinya untuk tim auditnya meninjau dengan sedetail mungkin ya. Nah, di aplikasi ini itu untuk pengajuannya verifikasi KTP-nya memang agak sedikit sulit, jadi kalian harus memasukin secara detail banget untuk foto KTP-nya, dan nggak bisa digonik loh ya. Entah itu kalian gonik 1 digit, gonik 3 digit, gonik 4 digit, itu nggak bisa ya. Nah, untuk informasi pribadi yang bisa kalian masukkan di sini itu adalah informasi pribadi, data pribadi kalian ya, bukan data orang lain ataupun data fake atau data busuk ya. Nah, selanjutnya informasi pekerjaan. Nah, informasi pekerjaan ini yang wajib kalian perhatikan ya, karena salah satu huruf ataupun salah alamat pekerjaan kalian itu bakalan di autol, dan di sini nanti akan dimintai untuk telepon kantor kalian. Nah, untuk telepon kantornya jangan kalian isikan nomor kalian sendiri ataupun nomor kondar ya. Masukin saja nomor kantor tempat kalian bekerja. Nah, gimana bang kalau nggak ada nomor kantor kita ya? Nah, masukin saja nomor yang punya kantor ataupun bos kalian, ataupun jikalau kalian yang mempunyai usaha tersebut, kalian masukin nomor kalian sendiri, tetapi jangan masukin nomor yang kalian masukin di nomor pengajuan ini ya, harus wajib berbeda. Nah, karena nanti itu akan ditinjau oleh tim auditnya di telepon, entah itu di nopeng, di kondar, ataupun di nomor kantor yang kalian masukin ya. Nah, selanjutnya di nomor kontak darurat juga harus wajib aktif ya, nggak boleh berbeda dan nggak boleh mirip dengan nopeng, dan juga nggak boleh mirip dengan nomor kantor kalian. Selanjutnya di sini hubungannya, nama kontaknya kalian masukin. Hubungannya ini kalian bisa pilih orang tua terlebih dahulu, kemudian hubungan kedua bisa kalian pilih rekan ataupun saudara ataupun pasangan kalian kalau sudah punya ya. Nah, selanjutnya di sini kalian tekan setuju. Nah, selanjutnya di sini baru bisa kalian tekan pastikan ya. Nah, di sini untuk meningkatkan skor kredit peminjaman itu wajib masukin nomor kontak darurat dengan benar ya, karena ini ditelepon nantinya ya teman-teman. Nah, sedikit tips dari gua, jika kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, kalau handphone kalian mempunyai banyak aplikasi pinjol ilegal, itu pastikan uninstall terlebih dahulu ya. Takutnya karena banyaknya aplikasi pinjol di handphone kalian itu bisa membuat kalian di autol ya. Dan juga kalau kalian mempunyai akun lama, gunakan saja akun tersebut ya cuy. Entah itu sudah pernah meminjam ataupun belum pernah meminjam sama sekali, itu masukin saja, ketimbang kalian mengajukan dengan data fresh. Ya worth it sih untuk penggunaan data fresh, namun lebih baik data freshnya itu dibarengi dengan banyak dokumen, entah itu slip gaji ataupun juga untuk ID card dan juga foto tempat bekerja. Dan saran gua sih, kalau kalian memasukin data pekerjaan, yang paling gampang itu adalah memasukin foto tempat bekerja ataupun foto kalian sedang bekerja ya. Dan jangan lupa kalau memasukin foto tempat bekerja kalian ataupun foto kalian sedang bekerja, wajib ada plang nama dari tempat bekerja kalian. Misalkan nih kalian masukin tempat bekerja kalian itu Warkop Punakawan. Nah, foto tempat bekerja kalian itu harus wajib ada plang nama Warkop Punakawan ya. Nggak boleh kalau kosong ya teman-teman, karena kalau kosong tim auditnya bakalan menganggap itu data pekerjaan yang fake dan nggak sinkron ya. Nah, selanjutnya jika kalian melakukan perawatan terus di autol kembali, itu kalian jangan patah semangat cuy, karena ajukan lagi ya. Untuk perawatan itu kita goalsnya bukan pada ACC cepat ya, melainkan pada peningkatan limit. Memang untuk perawatan itu lebih tinggi kesempatan kita untuk di ACC ketimbang pengajuan baru, tetapi nggak segampang yang kalian pikir ya cuy, karena banyak juga orang yang setelah merawat kemudian mengajukan kembali itu malah di autol dan nggak tahu di pengajuan keberapa baru di ACC. Tetapi memang untuk limitnya pasti naik ya. Yang penting kalian bayarin secara tepat waktu dan nggak mempunyai kredit macet ya. Karena kalau kalian mempunyai kredit macet, waduh wassalam tuh, akun kalian nggak bakalan bisa di ACC lagi, dan ya ntar kalian akan didatangi oleh DC lapangannya ya. Dan menurut info sih untuk aplikasi ini DC lapangannya tergantung wilayah ya, nggak semuanya ada. Walaupun di daerah Jawa juga nggak semuanya ada ya. Namun gua nggak tahu untuk lokasi DC lapangannya ini daerahnya mana aja. Namun biasanya sih bukan DC lapangannya yang datang ya cuy, hanya surat cinta
mintanya doang ya untuk penagihan. Untuk DC8-nya sih kalau nggak salah banyakan di daerah Jabodetabek ya, tetapi gue juga belum tahu untuk info terkait DC lapangan dari aplikasi ini karena juga gue belum pernah japo ya. Dan nanti sih gue akan coba cari tahu lagi untuk DC lapangan dari aplikasi ini, soalnya banyak juga yang galbay di aplikasi ini cuy. Nah untuk yang galbay itu pastinya udah pada didatengin oleh DC lapangannya sih ya teman. Dan untuk di aplikasi ini worth it banget jika lo kalian mempunyai rawatan dari aplikasi Rucep ya, karena banyak orang yang mempunyai rawatan di aplikasi Rucep ngajuin di aplikasi ini itu tiba-tiba langsung di ACC tanpa menunggu waktu lama ya, dan nggak menggunakan peninjauan yang lama ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Kredinesia ini. Dan di sini untuk kalian yang baru pengajuan pastikan baca terlebih dahulu syarat dan ketentuannya, jangan asal mengajukan saja ya cuy. Karena di aplikasi ini memang cukup ketat, berbeda halnya dengan di pinjol ilegal. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!